Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesehatan serta kesejahteraan hingga saat ini. Perkenalkan, nama saya Yordin Julianto Nugraha, Stamuk M1B1 19075 dari kelas Ilmu Lingkungan C. Adapun kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang saya ambil dari buku Pengelolaan Lingkungan Hidup di Era Abad 21. Rumusan masalahnya yaitu, apa saja upaya-upaya yang digunakan dalam mengelola lingkungan hidup agar lebih terjaga kelestarian dan atau keberlanjutannya. Dan adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi saat ini. Tujuan politik hijau yaitu masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau. Lebih tepatnya, demokrasi menghendaki adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintah. Rapuhnya fondasi publik, lingkungan bisa dilihat dari input dan output politik yang tidak bersentuhan dengan kepentingan rakyat kebanyakan. Salah satu wujud output politik lingkungan adalah sering keluarnya kebijakan otoritatif para elit suprastruktur politik yang terlalu membuka ruang bagi masuknya kepentingan ekonomi kaum pemodal asing yang tak peduli soal lingkungan hidup. Untuk membangun sirkulasi sistem politik, kita sangat memerlukan partai hijau atau biasa disebut Green Party. Green Party tidak hanya berbicara masalah alam dan lingkungan, melainkan juga berbicara soal kebudayaan, adat istiadat, politik, ekonomi, teknik, serta teknologi, sistem, infrastruktur, dan lainnya. Upaya yang kedua yaitu ekonomi hijau. UNEP mendefinisikan ekonomi hijau sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi signifikan. Dalam konsep ini, pertumbuhan lapangan pekerjaan dan pendapatan harus didorong oleh investasi publik dan swasta yang mengurangi emisi dan polusi, pemanfaatan energi sumber daya, dan mencegah hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem. Prinsip-prinsip ekonomi hijau menurut UNEP. Yang pertama, mengakui nilai dari dan investasi pada sumber daya alam. Yang kedua, mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesetaraan sosial. Yang keempat, mengalihkan penggunaan bahan bakar fosil ke energi terbarukan dan rendah emisi. Yang kelima, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi. Yang keenam, mendorong pola hidup yang rendah emisi dan berkelanjutan. Serta yang ketujuh, bertumbuh lebih cepat dan melestarikan sumber daya alam. Upaya yang selanjutnya yaitu kota hijau. Pengertian dari kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Pada tataran praktisnya, konsep kota hijau diterjemahkan dalam prinsip-prinsip kota hijau, yakni yang pertama mengintegrasikan komponen alam dan buatan, yang kedua efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya kota, yang ketiga meminimalisasi dan pendaur ulang limbah, dan yang keempat mengurangi ketergantungan terhadap daerah hinterlandnya. Adapun komponen atau dimensi kota hijau yaitu kota hijau dapat dirinci dapat menjadi komponen-komponen yang membentuk lingkungan fisik kota. Terdapat paling tidak 8 komponen pembentuk kota hijau, yakni yang pertama tanah atau tata guna tanah, yang kedua transportasi, yang ketiga bangunan, yang keempat ruang terbuka, yang kelima jaringan prasarana dan limbah, yang keenam sistem energi, yang ketujuh hidrologi, serta yang kedelapan udara dan sinar matahari. Adapun indikator kota hijau yaitu mengukur kinerja kebijakan atau program, mengkaji tren atau kecenderungan, memberi informasi pada pembuat keputusan, meningkatkan perhatian masyarakat, menetapkan target, menetapkan sasaran perencanaan, membandingkan kondisi antar tempat, serta memberi peringatan dini. Lalu bagaimana mengembangkan indikator kota hijau yang baik? Itu dengan relevan, mencerminkan nilai-nilai masyarakat, menarik bagi media lokal, dapat diukur melalui metode statistik, ada logika di dalamnya atau secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan, terpercaya,
mengarah kepada tindakan nyata serta relevan bagi penentuan kebijakan. Dan bagaimana memanfaatkan indikator, yaitu dengan cara media lokal, kebijaksanaan publik, pengembangan bisnis dan ekonomi, pendidikan, masyarakat, serta gaya hidup. Upaya yang selanjutnya yaitu bangunan hijau. Adapun pengertiannya yaitu bangunan hijau adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, peroperasian, hingga dalam operasional pemeliharaannya memperhatikan aspek-aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam, menjaga mutu dari kualitas udara di dalam ruangan, dan memperhatikan kesehatan penghuninya. Bangunan hijau adalah konsep untuk mempunyai syarat tertentu, yaitu lokasi, sistem perencanaan dan perancangan, renovasi dan pengoperasian yang menganut prinsip hemat energi, serta harus berdampak positif bagi lingkungan, ekonomi, dan sosial. Adapun tujuannya yaitu yang pertama efisiensi menggunakan energi, air, dan sumber daya lainnya. Dua yaitu melindungi kesehatan penghuni dan meningkatkan produktivitas karyawan. Yang ketiga mengurangi sampah, polusi, dan degradasi lingkungan. Yang keempat bangunan alami cenderung fokus pada penggunaan bahan-bahan yang tersedia secara lokal. Yang kelima bangunan hijau tidak secara khusus menangani masalah perkuatan rumah yang ada. Yang keenam mengurangi dampak lingkungan. Lalu aspek penilaian bangunan hijau yaitu yang pertama tepat guna lahan, yang kedua efisiensi dan konservasi energi, yang ketiga konservasi air, yang keempat sumber dan siklus material, yang kelima kualitas udara dan kenyamanan ruang, serta yang keenam manajemen lingkungan bangunan. Adapun prinsip bangunan hijau yaitu yang pertama konservasi energi, yang kedua penyesuaian dengan iklim, yang ketiga meminimalkan pemakaian sumber daya, yang keempat memperhatikan pemakaian, yang kelima memperhatikan lahan, serta yang keenam holistik. Dan bagaimana penerapan bangunan hijau, yaitu dengan cara efisiensi energi, efisiensi air, efisiensi bahan atau mineral, peningkatan mutu lingkungan, operasi dan optimasi pemeliharaan, pengurangan sampah, optimasi biaya dan manfaat, serta peraturan dan operasi. Upaya yang selanjutnya yaitu industri hijau. Industri hijau didefinisikan sebagai sistem yang digunakan untuk mengelola aliran energi atau material sehingga dihasilkan efisiensi yang tinggi dan menghasilkan pencemaran yang rendah. Konsep industri hijau lebih menekankan pada pendaur ulangan limbah yang terbentuknya tidak dapat dihindari dengan mensinergikan antara unit yang satu dengan unit yang lain. Dan strategi implementasi industri hijau yaitu yang pertama optimalisasi penggunaan sumber daya, yang kedua meminimalisasi limbah dengan siklus material tertutup, yang ketiga proses dematerialisasi, serta yang keempat menghapus ketergantungan pada sumber energi fosil. Lalu dengan cara produksi bersih. Produksi bersih adalah suatu program strategis yang bersifat proaktif yang diterapkan untuk menyelaraskan kegiatan pembangunan ekonomi dengan upaya perlindungan lingkungan. Produksi bersih bertujuan untuk mencegah dan meminimalkan terbentuknya limbah atau bahan pencemar lingkungan di seluruh tahapan proses produksi. Produksi bersih memberikan keuntungan meminimalisasi terbentuknya limbah sehingga dapat melindungi kelestarian lingkungan hidup dan efisiensi dalam proses produksi sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Cara yang keempat yaitu label ekologi. Ekolabel atau ekolabeling merupakan salah satu syarat yang diterapkan pada perdagangan bebas dunia pada abad 21 sebagai tanda pada mata dagangan yang menerangkan bahwa produksi mata dagangan tersebut memenuhi persyaratan tidak merusak lingkungan. Ekolabel timbul sebagai akibat desakan masyarakat konsumen yang membutuhkan produk yang tidak membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan. Upaya yang selanjutnya yaitu teknologi hijau. Teknologi hijau adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup. Teknologi hijau merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian atau keberlanjutan kehidupan manusia di bumi.
Kelestarian atau keberlanjutan diartikan sebagai perihal pemenuhan kebutuhan masyarakat secara terus-menerus tanpa merusak sumber daya alam untuk kebutuhan mereka sendiri. Dan adapun teknik penerapan keberlanjutan yaitu yang pertama produk daur ulang, yang kedua inovasi teknologi baru, yang ketiga energi terbarukan, yang keempat bangunan yang ramah lingkungan, yang kelima kimia hijau, serta yang keenam yaitu teknologi nano hijau. Dan upaya selanjutnya yaitu organisasi hijau. Daftar beberapa organisasi lingkungan yang terkenal yang diklasifikasikan berdasarkan tipenya. Tipe yang pertama yaitu tipe global. Adapun organisasinya yaitu yang pertama Global Environment Facility, yang kedua World Wide Fund of Nature, dan tipe yang kedua yaitu tipe regional. Adapun organisasinya yaitu yang pertama European Environment Agency, yang kedua Partnership in Environmental Management for the Sea of Asia atau biasa disingkat PEMSEA. Tipe yang ketiga yaitu organisasi pemerintah. Adapun organisasinya yaitu yang pertama Kementerian Lingkungan Hidup, yang kedua Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Yang keempat itu tipe organisasi non pemerintah. Adapun organisasinya yaitu yang pertama Borneo Orang Utan Survivor Foundation, yang kedua Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Dan upaya yang terakhir yaitu perilaku hijau. Perilaku hijau atau green behavior adalah bagaimana manusia dalam menjaga kehidupan sehari-harinya dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. Green behavior terlahir disebabkan oleh masalah kerusakan lingkungan hidup yang semakin meresahkan kehidupan makhluk hidup di bumi. Menurunnya kualitas lingkungan hidup hendaknya dapat ditanggulangi dengan tepat. Salah satu caranya yaitu dengan cara merubah pola hidup menjadi lebih peduli terhadap lingkungan. Contoh perilaku meminimalkan kerusakan lingkungan adalah dengan cara meminimalisir penggunaan energi dan mengurangi limbah. Dan adapun prinsip green behavior adalah yang pertama respect for the earth, atau contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua yaitu care for life, atau contohnya memilih makanan organik. Yang ketiga adopt pattern of production, consumption, and reproduction, atau contohnya yaitu menghindari penggunaan kantong plastik. Dan adapun penanaman nilai dalam green behavior adalah terdapat dua nilai penting yang dapat dilakukan dalam green behavior, yaitu melakukan hal yang baik dan menghindari hal yang buruk. Dan adapun untuk membangun perilaku hijau yaitu yang pertama hemat energi listrik, hemat air, hemat kayu dan kertas, kurangi pakai lagi dan daur ulang, gunakan transportasi publik, sepeda, atau berjalan kaki, dan atau gunakan AC seminimal mungkin. Dan adapun kesimpulan kali ini yaitu kerusakan lingkungan yang terjadi diakibatkan karena banyaknya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro akan lingkungan. Dengan adanya teknologi atau industri yang ramah lingkungan akan meminimalisirkan kerusakan lingkungan saat ini. Selain itu, kita juga harus menerapkan perilaku hijau, baik di lingkungan sekitar maupun di lingkungan publik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.